yang Nasrani, yang Buddha, yang Hindu, kita disatukan dengan satu kebangsaan, satu negara, satu kedaulatan, yaitu kita bangsa Indonesia. Maka ini adalah suatu kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Yang ingin saya sampaikan, saya datang ke sini karena Habib Umar Al-Aidin salah satu orang yang setia kepada Habib Rizik. Ingat, anak Habib Rizik gak peduli siapapun habaib khususnya. Intinya para Habib-Habib nih, kiai-kiai, ustaz-ustaz yang dikhianatin Habib Rizik, inti semua berhadapan dengan Bahar bin Muslim. Kenapa? Saudara-saudara, kalau musuh di luar perang-perangan kelihatan, yang bangsa itu mengkhianat. Antara orang itu, inti orang yang undang Habib lagi enak-enak di Mekah, paling datang di Indonesia. Siapa yang minta umat itu bukan? Umat atau bukan? Umat atau bukan? Kemana itu dari negara? Hah? Kemana? Habib Rizik datang ini jutaan orang pergi ke bandara. Fonis Habib Rizik, sirah Habib Rizik. Dia datang cuma ribu. Kemana itu orang? Ente semua. Ente semua. Kemana ente? Hah? Kemana? Kemana itu orang semua? Hah? Sebelum 6 pengawal dibunuh, ceramah itu orang menggebu-gebu. Ketika ada 6 laskar dibunuh, kemana? Itu orang para habaib yang ceramah-ceramahnya tegas, ha? Jadi melempem, ha? Jadi kayak kerupuk, goblok. Takut di penjara, takut dibunuh, takut di penjara. Sekali lagi, kalau umat itu aja yang saya sampaikan, nggak ceramah. Dan di sini banyak intel di sini. Inti orang kalau berintimidasi, cari intimidasi Habib Umar, intimidasi anak Bahar bin Muslim. Itu polisi. Kalau mau intimidasi, mau larang, mau apa, jangan Habib Umar ini acara Maulid Nabi. Tidak ada satupun yang bisa melarang acara Maulid Nabi. Giliran yang bikin acara Maulid orang-orang yang pro kepada pemerintah, penjilat-penjilat pemerintah, ente orang gak intelin, ha? Giliran yang bikin acara Habib Umar itu ente pada ngintel, pada ini, bilangin, saya itu aku betul, bilangin, Bahar bin Smith datang lagi. Takbir! Ya, Bahar Smith dibebaskan ya. Dan ada hal yang menarik dari video di depan tadi, bahwa kepada agama lain, baik Nasrani, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, Bahar bin Smith bersikap lembut. Tetapi kepada pendengarnya dalam ceramah selepas Bahar bin Smith bebas, dan mungkin itu semacam ceramah perdana setelah Bahar bin Smith bebas dari penjara. Menarik bahwa untuk agama lain ada kelembutan ya. Buat Nasrani, Hindu, dan lain sebagainya, dia sampaikan sesuatu pesan yang luar biasa, khususnya bagi mereka yang non-muslim yang ada di lapas-lapas di tempat di mana Bahar pernah ditahan, bahkan lapas-lapas Indonesia kalau saya nonton dalam versi Kompas TV. Tapi kemudian saya juga lihat ada video di mana Bahar Smith berbicara sangat tegas, menegur dengan keras umat muslim tertentu yang dalam anggapan Bahar Smith mereka lah yang mengundang Rizik Syihab, ya, gurunya atau panutannya Bahar Smith, ya, mengundang Rizik Syihab untuk datang ke Indonesia, padahal dia lagi enak-enak di Mekah, tapi mereka undang ke Indonesia. Bagian Rizik ada masalah, Bahar Smith
mengecam orang-orang yang dianggap mengundang Rizik Syihab untuk kembali ke Indonesia dan akhirnya diproses hukum dan ditahan. Saya suka dengan video-video seperti ini karena ada singgung Nasrani juga, jadi saya pikir alangkah baiknya saya sebagai orang Kristen juga berbicara sedikit. Saya mendapati bahwa ternyata kesetiaan Bahar Smith ini kepada Rizik Syihab sangat luar biasa ya, loyalitasnya. Bahkan dia mau diundang dalam ceramah perdana tadi itu karena ada seorang habib atau ustadz begitu yang mengundang, itu dianggap oleh Bahar Smith sebagai orang yang setia kepada Rizik Syihab. Dan wow, saya lihat ini memang keren untuk kita tarik pelajarannya di dalam konteks kita sebagai orang Kristen, karena channel saya kan channel Kristen dan dari video tadi ada menyinggung tentang Nasrani, maka saya hanya mau menarik itu untuk kita orang-orang Kristen supaya kita coba berlaku setia kepada agama kita juga, kepada iman kita. Sebagaimana kalau orang-orang seperti Bahar Smith dan lain sebagainya begitu setia kepada Rizik Syihab yang notabene pasti adalah manusia biasa. Nah, apatah lagi Kristen gitu lah. Kita dituntut untuk setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan Yesus memang dia Tuhan yang setia dan dia merindukan supaya kita setia sampai mati. Nah, saya hanya mau ingatkan saja bahwa kesetiaan kita ini hanya mungkin terjadi kalau kita memang sudah tinggal dalam Yesus, Yesus tinggal dalam kita, maka kita akan diberikan Roh Kudus secara cuma-cuma menjadi meterei sebagai bukti kepemilikan yang sah, yang tidak dapat diganggu-gugat oleh apapun. Dan kalau Roh Kudus sudah ada, maka buah roh akan ada. Dan salah satu manifestasi buah roh adalah kesetiaan. Dan saya pikir itu yang menjadi kerinduan Tuhan sebenarnya. Dan juga saya sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai salah satu hamba Tuhan, saya menyerukan itu supaya kita setia kepada iman kita, setia kepada ajaran kita, setia kepada Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Kalau kita sudah setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan beri kemampuan bagi kita untuk setia kepada sesama. Bagi yang sudah menikah tentu akan setia kepada pasangan hidup. Ya, akan loyalitas Anda kalau orang Kristen di tempat kerja Anda punya pengabdian luar biasa, menjadi contoh teladan dalam dunia kerja Anda. Karena menjadi berkat, bukti kesetiaan kita bukan hanya ceramah atau khotbah, tapi perilaku, kinerja dari saya dan saudara sebagai pengikut Kristus yang betul-betul menuturkan bahwa kita adalah orang Kristen sejati. Ya. Jadi itu menyangkut kesetiaan tuh. Lalu yang berikut tentu juga kesetiaan kepada gereja kita masing-masing. Sepanjang gereja kita memang adalah gereja yang mengajarkan kebenaran Injil yang sejati, yang sesuai dengan firman Allah. Saya sebelum buat video ini, saya dapat WhatsApp dari seseorang yang dia mengkritisi video saya yang berbicara tentang saksi Yehova, di mana saya dengan jelas dalam video saya bersama rekan saya Pak Max Pio, kami dengan bukti-bukti yang jelas mengatakan bahwa secara teologis saksi Yehova itu berbahaya, tidak sesuai firman Allah, dan secara yuridis, secara hukum, saksi Yehova itu juga tidak cocok dengan hukum di Indonesia. Dan kemudian setelah ditonton oleh orang tersebut yang WhatsApp saya tadi, dia berkata bahwa dia cari kebenaran, tapi dia cari kebenaran dari saksi Yehova. Lalu kemudian dia sudah cari kebenaran dari saksi Yehova dan dia tidak menemukan adanya
kesesatan dari saksi Yehova. Lalu saya voice note kepada dia, saya bilang, Anda kalau mau cari kebenaran seharusnya bukan pada saksi Yehova. Anda cari kebenaran harusnya dari Alkitab, ajaran yang sejati. Sebab Alkitab saksi Yehova itu ya New World Translation atau terjemahan dunia baru, itu sudah tidak sesuai dengan Alkitab kita, banyak yang dirubah. Misalnya Kejadian 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 1, itu sudah tidak sama lagi. Dirubah oleh saksi Yehova karena mereka tidak mempercayai bahwa Roh Kudus adalah Allah, mereka tidak mempercayai Tuhan Yesus adalah Allah. Maka Kejadian 1 ayat 1 itu dikatakan Roh Kudus hanyalah suatu tenaga aktif dari Tuhan. Lalu Yesus dalam Yohanes 1 ayat 1 itu diganti dengan suatu Allah. Suatu Allah itu maksudnya Yesus hanya ilah kecil. Yesus itu di bawah Allah dan di atas Nabi. Jadi dia tengah-tengah. Padahal ajaran yang sejati kan tidak demikian. Bapa, Anak, Roh Kudus itu sehakikat, sederajat, melekat. Tidak ada lebih kecil, tidak ada lebih besar, tidak ada lebih dahulu, tidak ada lebih kemudian. Jadi saya bilang kalau Anda mencari kebenaran dari saksi Yehova itu salah besar. Anda mencari kesesatan itu namanya. Dan saya tegaskan kepada dia tadi bahwa saya yakin ada orang pilihan Allah. Dan kalau kamu orang pilihan Allah, harusnya kamu tidak mencari-cari kebenaran dari para penyesat. Harusnya cari dari pengajaran yang benar gitu loh. Dan kemudian saya bilang, kalau Anda tidak mau ikut ya saya hanya bisa mendoakan. Soalnya saya sudah jelaskan, Anda sudah tonton video saya dengan Pak Max Vio itu cukup panjang lebar. Jadi kalau itu pun belum membuat Anda mengerti, wah saya hanya bisa mendoakan saja. Dan kemudian dia masih komentar kiri kanan, saya blokir. Saya prinsipnya begitu. Karena saya juga ingat ajaran Kristus tidak boleh buang mutiara kepada babi. Injil yang sejati itu diajarkan. Kalau juga tidak nangkap ya apa boleh buat, orang lain lebih membutuhkannya. Nah dalam hal kesetiaan, setialah kepada hamba-hamba Tuhan yang seperti ini, yang mengajar, yang bukan hanya bicara, tapi karakteristik mereka adalah karakteristik Kristus. Sehingga mereka juga bukan hanya khotbah, tapi mampu menjadi teladan bagi orang lain. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kemudian yang saya jumpai dari Bahar Smith, dia keras kepada agamanya sendiri, tapi dia tidak mau apa kepada agama lain. Saya senang model begitu ya. Dan saya pikir pendeta-pendeta juga begitu. Untuk urusan agama lain kita tidak keras sepanjang mereka juga tidak mengusik kita, kan begitu. Kalau mengusik ya kita mengkanter, meluruskan, menegur, seperti itu. Karena itu diajarkan oleh Alkitab. Tapi kalau kita memulai cari hal itu tidak ada di Alkitab. Tidak ada ajaran Kristus seperti itu. Ya, pernah ada itu di Perjanjian Lama, tapi itu namanya civil law atau hukum pemerintahannya orang Israel. Ya, kita tidak bisa terapkan itu di Indonesia. Kita punya hukum sendiri di Indonesia. Dan hukum pemerintahannya Israel itu waktu Yesus mati di Golgota seturut Efesus 2 ayat 15a, dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan segala hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Di dalamnya selain ada seremonial law, hukum tata cara seperti sunat, seperti persembahan korban mezbah segala macam, lalu juga ritual-ritual seperti minyak urapan apa semua itu sudah tidak ada lagi. Prinsip-prinsip keimaman juga sudah dibatalkan, termasuk hukum pemerintahan. Yang tidak dibatalkan cuma moral law atau 10 hukum Allah dengan segala penjabarannya. Nah jadi bahwa saya rasa perlu menyampaikan ini kepada saudara. Jadi kalau orang menyinggung agama kita ya kita meluruskan kalau memang itu salah. Ternyata kalau kita beragama Kristen tapi yang menyinggung kita ini dari agama lain, tapi yang dia singgung itu benar, ya sudah kita terima dengan rendah hati, kan begitu. Ya, itu dari saya. Dan saya pikir memang kalau ada di Kristen sendiri ada kemunafikan, kesesatan,
Saya pikir rumusnya jelas. Tuhan Yesus tegas, Yohanes Pembaptis tegas, para nabi tegas, rasul-rasul tegas, mau Petrus, Paulus, Yohanes, Yakobus. Maka pendeta yang sungguh-sungguh hamba Tuhan Yesus Kristus, seturut Galatia 1 ayat 10, firman Allah berkata, bagaimana sekarang? Adakah aku coba mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Kalau aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, sesungguhnya aku bukan hamba Kristus. Maksudnya, saking menghormati manusia, sehingga kebenaran firman Allah, kekudusan Tuhan dikorbankan. Saya pikir kalau ada orang yang tidak bersuara di saat semua itu terjadi, di saat kebenaran Tuhan diinjak-injak, itu bukan hamba Kristus. Ya. Dan ya, semoga saja Bahar Smith dia juga tidak lagi ceramah yang menyerang-nyerang pemerintah atau apa segala macam, supaya dia jangan masuk penjara lagi sih. Itu sih harapan saya sebagai sesama anak bangsa saja sih. Baik, kiranya video saya yang sederhana ini bermanfaat bagi Anda. Sebarkanlah bila bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Dan buat yang kurang berkenan, salam damai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.